Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss yang dirahmati Allah? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kita kesehatan dan semoga Allah tetap melindungi kita dari mara bahaya dan penyakit. Nah, anak-anak Miss yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak Miss yang dirahmati Allah, hari ini Miss akan menguatkan kembali ingatan kita tentang kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Ayo, siapa yang tahu keturunan Nabi Hud itu siapa? Iya, Nabi Hud alaihi salam adalah keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ada yang masih ingat lagi nggak ya? Nabi Hud itu menghadapi kaum apa ya? Ya, Nabi Hud alaihi salam menghadapi kaum Ad. Nah, bagaimana sifatnya kaum Ad terhadap dakwah Nabi Hud? Bagaimana juga perjuangan Nabi Hud melawan kaum Ad? Nah, hari ini Miss akan kasih kita lihat video tentang perjuangan dakwah Nabi Hud alaihi salam melawan kaum Ad. Nah, mari kita saksikan videonya. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad adalah keturunan dari pengikut Nabi Nuh. Mereka tinggal di pegunungan Al-Ahqaf yang sangat subur. Mereka semua hidup makmur dan bahagia. Kaum Ad sangat pandai memahat. Mereka membangun rumah-rumah serta benteng yang megah dan menghiasinya dengan patung-patung yang menawan. Mereka juga mulai membuat patung untuk disembah. Patung berhala yang mereka buat sangat banyak, hingga akhirnya mereka mulai melupakan Allah. Kaum Ad semakin berkembang. Banyak di antara mereka yang suka berbuat curang, berjudi, dan berkelahi. Keadaan kota sangat kacau. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Hud untuk membimbing kaum Ad ke ajaran yang benar dan kembali beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum Ad tidak pernah mendengarkan dakwah dan seruan Nabi Hud. Mereka tetap menyembah dan berdoa pada patung berhala. Rintangan yang dihadapi oleh Nabi Hud semakin berat. Para tetua kaum Ad menuduhnya sebagai seorang pembohong, serta berusaha mengusir Nabi Hud dari kota mereka. Allahu Akbar. Kaum Ad meminta Nabi Hud untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Mereka sungguh-sungguh tidak takut pada hukuman Allah. Nabi Hud kemudian berdoa, seraya memohon petunjuk dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan peringatan pada Nabi Hud untuk pergi meninggalkan kota. Tak lama kemudian, hukuman Allah pun datang.
badai topan menghancurkan seluruh kota dan mengubur kaum Ad bersama kesombongan mereka. Kisah ini diambil dari surat Al-Haqqah ayatnya yang ke-6 sampai 9. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu, lihat kaum Ad pada waktu itu, mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon korma yang telah kosong, lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Bagaimana videonya? Seru nggak? Iya, jadi udah dapat belum jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Miss tadi? Ya, yang pertama, sifatnya kaum Ad terhadap dakwahnya Nabi Hud itu seperti apa? Mereka menolak, mereka menghina dakwahnya Nabi Hud alaihi salam, dan bahkan mereka mengatakan kalau Nabi Hud alaihi salam adalah pembohong. Nah, yang kedua, bagaimana dakwahnya Nabi Hud alaihi salam? Apakah Nabi Hud berputus asa atau Nabi Hud tidak jadi melawan mereka? Nah, Nabi Hud tidak berputus asa. Nabi Hud tetap sabar. Dengan lemah lembut Nabi Hud mengajak kaum-kaumnya untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah. Nah, anak-anak Miss yang dirahmati Allah, apa hukuman yang Allah kasih kepada kaum Ad? Ya, Allah menurunkan azab kepada kaum Ad berupa kekeringan dan badai yang dahsyat selama 8 hari. Nah, jadi selama 8 hari itu mereka terombang-ambing oleh badai yang dahsyat sampai akhirnya semua dan seluruh kaum Ad itu hancur dan tidak ada yang tersisa kecuali yang beriman kepada Allah. Nah, kemanakah Nabi Hud dan kaumnya yang beriman pergi? Ada yang tahu? Ya, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman, mereka diperintahkan Allah untuk hijrah, untuk pergi ke Hadraul Maut. Nah, sampai di Hadraul Maut, kehidupan kaum Nabi Hud dan para pengikutnya aman dan damai. Sampai akhirnya Nabi Hud alaihissalam meninggal dunia pada usia 472 tahun. Nah, sebelum Miss tutup pelajaran hari ini, Miss mau anak-anak semua menuliskan sifat terpuji dari Nabi Hud alaihissalam berdasarkan video yang sudah kita lihat tadi. Nah, setelah selesai, seperti biasa, kalian fotokan hasil tugas kalian lalu kirim ke nomor Miss atau ke nomor wali kelas kalian. Oke? Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sholat 5 waktu. Semangat terus untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.